Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gue ingin menceritakan satu kisah yang sangat memilukan, di mana telah ditemukan kerangka manusia. Sejak dari penemuan itu, barulah diketahui jika kerangka tersebut milik seorang wanita, dan pelakunya sendiri merupakan oknum anggota TNI. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Kisah mengerikan ini dimulai pada tahun 2021. Bermula terjalin hubungan asmara antara seorang wanita bernama Sri Mulyani berusia 23 tahun dan seorang oknum anggota TNI Angkatan Darat berinisial Y yang berdinas di Batalion Infanteri 645 Garda Tamayuda berpangkat prajurit 2 atau Prada. Namun ternyata di dalam hubungan keduanya sering terjadi keributan dan perselisihan pendapat, namun hubungan mereka pun terus berjalan. Memasuki hubungan yang lebih serius lagi, pada bulan April 2022, keduanya pun memutuskan untuk mempererat cinta mereka, mengikatnya dengan tali pertunangan. Pasca 2 hari setelah mereka bertunangan, kebahagiaan itu pun harus hancur dan terlibat konflik. Prada Y ketahuan telah berselingkuh dengan wanita lain. Ternyata perselingkuhan itu bukan hanya terjadi 1 kali saja, tetapi sudah 3 kali Prada Y ketahuan berselingkuh. Dan keributan yang sering terjadi di antara keduanya rupanya karena perselingkuhan dari Prada Y. Sudah 3 kali batas kesabaran dari Sri dan keluarga. Akhirnya pertunangan dan asmara itu pun harus kandas di tengah jalan. Seiring berjalannya waktu, Prada Y mendapatkan tugas untuk menjaga perbatasan yang terletak di Kabupaten Sambas. Sri Mulyani selama ini tinggal di Jalan Komodor Yosafat Sudarso, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Provinsi Kalimantan Barat. Setelah kandasnya asmara keduanya, ada sikap Sri yang membuat pihak keluarga merasa sangat curiga. Ketika tanggal 25 Desember 2022, Sri pergi dari rumah tanpa berpamitan dengan keluarga sambil mengendarai motor. Namun pada hari kepergian Sri, ponselnya pun masih aktif dan pihak keluarga masih berkomunikasi dengannya. Namun tiba-tiba ponselnya Sri tidak aktif. Pihak keluarga merasa sangat khawatir dan mulai mencari tahu kemana tujuan Sri pergi. Upaya pencarian keluarga, akhirnya keluarga pun mendapatkan informasi dari Dedi yang berada di Sungai Raya. Dedi ini merupakan teman dari Prada Y. Dedi mengaku jika Sri datang untuk menitipkan motornya dikarenakan dirinya akan pergi ke Sambas menemui mantan tunangannya itu. Adanya informasi tersebut, keluarga langsung menghubungi Prada Y dan menanyakan keberadaan dari Sri. Dari percakapan itu, Prada Y mengakui jika dirinya bertemu dengan Sri di Sambas. Ternyata kedatangan Sri ke Sambas untuk meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya berusia 3 bulan hasil hubungan terlarang dengan Prada Y. Dari obrolan dengan keluarga, Prada Y tidak mengakui kehamilan dari Sri. Prada Y berdalih jika hubungannya dengan Sri sudah berakhir dan sudah lama mereka tidak berhubungan. Prada Y mengaku telah ditampar oleh Sri dan diancam jika dirinya tidak mau bertanggung jawab, maka Sri akan melaporkannya ke polisi militer. Prada Y mengaku jika Sri menginap di salah satu hotel yang berada di Sambas. Pada keesokan harinya, di saat Prada Y mendatangi hotel, Prada Y pun tidak mendapati Sri berada di sana dan mengaku tidak mengetahui kemana Sri pergi. Ada Sri tadi malam nemuin saya, dia bilang, dia ngaku dia hamil, dia minta saya tanggung jawab. Berselang 2 hari kemudian dari percakapan itu, tepatnya tanggal 27 Desember 2022,
ada nomor baru yang masuk ke ponsel kakaknya Sri, yang dimana nomor baru tersebut mengaku sebagai Sri dan mengaku jika dirinya berada di Malaysia menjadi TKW. Namun ada hal yang sangat mencurigakan untuk keluarga. Ketika pihak keluarga ingin melakukan video call atau telepon, panggilan telepon ataupun video call selalu ditolak dengan alasan sedang bekerja. Meskipun keluarga ada perasaan janggal, namun keluarga terus berkomunikasi dengan nomor baru tersebut yang seolah-olah mempercayai jika itu adalah Sri. Ada si Sri nih pakai HP si Sri. Saya rasa sih udah bukan Sri lagi, tapi HP adik saya ini udah dipegang sama si Wandi. Dia ngechat, kita udah di Malaysia, udah ada paspor, kerja kedai, dia bilang gitu. Dari situ tuh setelah saya mau balas lagi tuh nomornya tuh udah nggak aktif lagi. Memasuki Januari 2023, pihak keluarga pun kembali mendapatkan pesan singkat dari nomor tersebut. Nomor itu mengirimkan sebuah paspor sebagai bukti jika Sri berada di Malaysia, bekerja menjadi TKW. Waktu pun terus berjalan hingga 1 Juni 2023, tepatnya 6 bulan setelah kepergian dari Sri. Pihak keluarga pun sangat terkejut ketika ada polisi mendatangi kediamannya. Kedatangan polisi itu untuk menyampaikan kabar duka tentang penemuan kerangka yang diduga kerangka tersebut miliknya Sri Mulyani. Pihak keluarga diminta untuk datang ke rumah sakit mengenali korban secara langsung dan melakukan tes DNA. Setibanya keluarga di rumah sakit, keluarga pun hanya mendapati sosok kerangka yang sulit dikenali dan tidak utuh. Setelah diperlihatkan barang-barang pribadi milik korban seperti jaket, gelang, dan behel gigi, Yuliansa selaku kakak dari korban pun langsung mengenalinya jika barang-barang tersebut milik adiknya, yaitu Sri Mulyani. Kerangka tersebut ditemukan pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023, ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari kayu. Tanpa sengaja, dirinya melihat adanya tulang yang menyembul dari dalam tanah. Pencari kayu yang menyadari jika itu tulang manusia segera melaporkannya ke ketua RT setempat dan segera diteruskan ke pihak kepolisian. Polisi yang mendapatkan laporan segera ke lokasi untuk mengamankan TKP serta melakukan evakuasi. Meskipun kerangka tersebut diyakini sebagai keluarga yang hilang, kepolisian pun tetap melakukan tes DNA guna lebih memastikan jika kerangka itu benar adalah Sri Mulyani. Dari keterangan saksi keluarga, terduga pelaku mengkerucut kepada satu orang, yakni Pradaye. Pihak kepolisian segera berkoordinasi dengan polisi militer Tanjung Pura setelah menunjukkan sejumlah bukti atas dugaan kuat keterlibatan dari Pradaye atas kematian Sri Mulyani. Pihak polisi militer langsung melakukan penahanan guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Berhubung terduga pelaku ini masih anggota TNI aktif, sehingga kasus penyelidikan dilimpahkan ke polisi militer. Menerima laporan tersebut dari Polres Habas dan melakukan pemeriksaan, dan saat ini sudah dilimpahkan ke Pomdam 12 Tanjung Pura. Sebenarnya polisi pun sangat kesulitan untuk mengungkap identitas kerangka tersebut. Namun setelah polisi melakukan olah TKP, polisi menemukan adanya sebuah kunci, dan di kunci tersebut tertulis nama hotel. Mulai dari sanalah awal identitas korban terungkap. Setelah polisi mendatangi hotel dan menanyakan apakah merasa kehilangan kunci hotel, petugas hotel pun membenarkan dari data pegawai hotel tercatat jika penyewa kamar adalah Sri Mulyani, sehingga polisi mengetahui alamat dari korban dan dibenarkan oleh pihak keluarga jika Sri Mulyani telah pergi selama 6 bulan sejak Desember 2022. Setelah kasus ini terungkap, pihak keluarga merasa tidak mendapatkan kejelasan mengenai kasusnya. Terlebih, tidak diungkapnya ke publik secara transparan. Ketidakjelasan pada kasus ini menarik simpatik para lembaga bantuan hukum. Menurut kuasa hukum dari keluarga Sri Mulyani, Jelani Kristo mengungkapkan setidaknya ada 3 organisasi
yang dipercaya oleh keluarga untuk menangani kasus ini. Yang pertama, LBH Majelis Adat Dayak Nasional, yang kedua Bang Hotman Paris, dan yang ketiga Forum Aliansi Advokat Borneo Bersatu. Soalnya ini kan udah hampir 2 minggu belum ada kepastiannya kapan kira-kira kerangka itu dikembalikan ke pihak keluarga gitu, biar cepat dikebumikan secara layak. Setelah hampir 1 bulan lamanya menunggu hasil pengecekan DNA, tepatnya tanggal 31 Juli 2023, hasil DNA pun keluar. Dan benar jika kerangka yang ditemukan itu milik korban Sri Mulyani yang telah menghilang selama 6 bulan sejak Desember 2022. Selanjutnya, peti berisikan kerangka korban dikembalikan ke pihak keluarga. Penyerahan peti berisikan kerangka korban disambut isak tangis oleh keluarga. Penyerahan itu dilakukan di Rumah Sakit Anton Sujarwo, Pontianak, lalu dibawa dan segera disemayamkan di pemakaman keluarga, Jalan Karet, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Meskipun teka-teki atas kerangka yang telah ditemukan sudah terungkap, namun baik motif ataupun kronologi pembunuhan tidak diungkap ke publik oleh Pomdam Tanjung Pura. Walaupun ada dugaan motif pembunuhan dikarenakan korban menuntut atas kehamilannya. Menurut Kolonel Ade Rizal Muharam selaku Kapendam Tanjung Pura mengatakan belum tahu juga hamil atau tidak. Nanti di persidangan pasti terungkap. Pengacara dari korban Sri mengatakan jika Sri datang ke Sambas, dirinya menginap di hotel dan pada hari yang sama malam harinya. Ternyata selingkuhan Pradaye menginap juga di hotel yang berbeda, berjarak 200 meter dari hotel tempat Sri menginap. Singkat cerita, Sri datang ke hotel tersebut tempat selingkuhan dari Pradaye. Lalu terjadilah keributan antara Sri dan Pradaye. Setelahnya, Sri pun berniat untuk mendobrak kamar dari selingkuhan tersebut, namun dicegah oleh pihak hotel. Menurut pengacara keluarga, jika melihat lokasi tubuh ditemukan, sangat mustahil jika pelaku Pradaye melakukannya seorang diri. Melihat lokasinya yang sangat tinggi, pihak keluarga pun sangat kecewa dengan sikap Pomdam Tanjung Pura, lantaran sikap mereka yang tidak transparan dalam mengungkap kasus ini. Apa yang menjadi motif serta kronologi pada pembunuhan ini, baik keluarga ataupun publik tidak ada yang mengetahuinya secara detail dan rinci. Dan rencananya kasus ini pun akan disidangkan pekan depan. Sementara keluarga meminta agar pelaku mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatannya. Banyak kasus baik dari sipil ataupun militer, kejadiannya berawal dari hubungan terlarang sebelum nikah. Kalau masalah itu datang ke orang yang memiliki pola pikir dangkal atau sumbu pendek, selalu berakhir dengan pembunuhan. Sangat disayangkan seorang abdi negara melakukan perbuatan melanggar hukum. Apalagi mau masuk tentara saja sangat sulit dengan sejumlah tes yang harus diperjuangkan. Semoga kasus ini menjadikan pelajaran agar selalu menjauhi zina dan kehamilan di luar nikah. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?